Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurniati dengan NIM 6220220230009, Program Studi Akuntansi Syariah 1 Semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dasar hukum dan regulasi fintech syariah serta implementasinya di Indonesia. Pembahasan ini penting karena perkembangan teknologi digital mendorong munculnya layanan keuangan modern yang harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, untuk lebih jelasnya nonton video ini sampai akhir. Perkembangan teknologi telah mengubah sistem keuangan, salah satunya melalui financial technology atau fintech. Fintech mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat dan digital. Namun, dalam praktiknya, banyak fintech konvensional yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, muncul fintech syariah sebagai alternatif layanan keuangan digital yang berlandaskan pada prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong serta menghindari riba, gharar, dan mesir. Fintech syariah memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad. Hal ini menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk transaksi digital, harus didasarkan pada perjanjian yang jelas dan disepakati bersama. Selain itu, Quran Surah An-Nisa ayat 29 melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara sukarela. Prinsip ini menjadi dasar utama agar fintech syariah terhindar dari praktik riba dan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain berdasarkan syariah, fintech syariah juga diatur oleh hukum positif di Indonesia. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Pengawasan fintech dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui peraturan tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi dan inovasi keuangan digital. Sementara itu, Bank Indonesia berperan dalam mengatur sistem pembayaran dan penyelenggaraan teknologi finansial agar tetap aman dan stabil. Selain regulator negara, fintech syariah juga wajib mematuhi Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 yang mengatur akad, mekanisme pembiayaan, serta kewajiban pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Dalam implementasinya, fintech syariah telah memberikan kemudahan pembiayaan khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang membutuhkan akses keuangan halal. Namun, fintech syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, serta persaingan dengan fintech konvensional. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, penguatan regulasi, dan kerjasama antar stakeholder agar fintech syariah dapat berkembang lebih optimal. Nah, sebagai kesimpulan, fintech syariah merupakan inovasi keuangan digital yang tidak hanya modern tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan dasar hukum yang jelas serta dukungan regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI, fintech syariah diharapkan menjadi solusi keuangan yang adil, aman, dan terpercaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.